Jangan pilih Fibo 382 atau 618 kalau misalnya Anda belum tahu tentang hal ini. Bersama saya dengan Teguh Hamzah Pansuri di NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Teman-teman, lama saya udah nggak buat video nih ya buat teman-teman NFC, dan langsung aja saya ngelihat ada pertanyaan menarik nih dari teman-teman kita ya, yang bertanya tentang, Mas Teguh, saya bingung nih, pilihnya menggunakan 382, menggunakan Fibo 382 atau 618. Nah, pada dasarnya teman-teman ya, banyak trader ini fokusnya kepada angka Fibo ini, ya kan? Kepada angka Fibo 382 atau 618. Padahal ya, yang menggerakkan market itu kan bukan Fibonya. Teman-teman mungkin udah tahu sendiri ya. Yang menggerakkan market ini adalah buyer-nya, sellernya, ya kan, supply dan demand-nya, bukan angka Fibonya. Ingat itu ya. Ini perlu jadiin catatan buat teman-teman ya, biar teman-teman trader ini nggak fokus kepada angka 382 atau 618-nya. Oke, sekarang kita cek deh ya. Teman-teman bisa cek di sini. Saya udah share screen. Kalau misalnya teman-teman, salah satu kesalahan dari seorang trader itu adalah menarik garis Fibonya ya. Mereka bisa jadi asal-asalan. Dari sini sampai ke sini bisa nggak ya, misalnya kan? Dari sini sampai ke sini, apakah ini bisa dimasukkan dengan angka Fibo? Oke, saya cari angka Fibonya di mana. Berarti kalau misalnya ambil area ini, saya menjadi seller berarti ya, atau menjadi buyer kalau misalnya udah sampai sini. Kalau misalnya teman-teman masih juga bingung menarik garis Fibonya, apakah sampai sini misalnya, ya kan? Kalau misalnya sampai sini berarti ini ada 382, saya bisa entry di sini, saya bisa entry di sini. Ternyata terbukti kalau misalnya kita memilih asal-asalan ya, hanya menggunakan angka 382 atau 618, ya akan dibabat aja. Harga akan turun, tetap juga menggunakan tetap juga kena cut loss-nya. Atau bisa jadi kalau misalnya Anda tidak menggunakan sistem cut loss atau stop loss, bisa jadi kena MC dari bawah sini ya gitu. Nah, maka dari itu teman-teman ya, penting buat teman-teman ingat, bukan 382-nya atau 618-nya. Jadi apa? Ada yang tahu jawabannya? Jadi apa? Jadi yang paling penting itu adalah teman-teman mengetahui zone-nya. Zone-nya apa yang sering kita ambil adalah rally based rally dan drop based drop. Ingat, kita pilih 382, kita pilih 618 kalau misalnya di sana ada supply-nya, ada demand-nya. Nah, sebagai contoh nih ya teman-teman, saya perlihatkan market yang saat ini ya, seperti ini keadaannya. Kalau misalnya keadaannya seperti ini, kira-kira teman-teman tahu nggak menarik garisnya dari mana? Gitu ya. Nah, maka teman-teman perlu ketahui dulu trennya, berarti kan, perlu pelajari dulu tren menggunakan market structure itu seperti apa, ya. Nah, di sini saya tidak akan membahas market structure-nya seperti apa ya, karena pertanyaannya adalah pilih Fibo 618 atau 382 ya, teman-teman ya. Teman-teman, di sini kita ketahui bahwa ini adalah titik tertingginya, ya. Dan kemudian ini adalah titik terendahnya. Jika dalam keadaan seperti ini, teman-teman, maka kita bisa langsung tarik Fibonya dari titik tertinggi sampai dengan titik terendah. Gitu ya. Nah, ketika kita tarik dari titik tertinggi ke titik terendah, muncullah angka Fibonya. Ada 382 dan ada 618. Kira-kira dari level Fibo 618 dan 382, teman-teman, ini mungkin kejadiannya sebelumnya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, gini dia ya. Jadinya seperti ini. Maka dari level ini, teman-teman, pilihnya adalah 382 atau 618. Oke? Ingat, bukan karena Fibonya, tetapi karena ada zone-nya. Sekarang, ini arahnya kemana kalau misalnya seperti ini? Ini arahnya adalah downtrend. Ya. Arahnya downtrend, dari atas ke bawah. Ya. Kalau misalnya sudah dari atas ke bawah, teman-teman, kita ketahui bahwa arahnya downtrend, maka kita hanya perlu mencari drop based drop atau area seller atau supply ya. Kalau misalnya seperti ini keadaannya, maka kita bisa ngambil areanya adalah yang ini ya. Dari sini sampai ke mari. Contoh misalnya ya. Oke, ada drop, basing dan drop. Maka inilah yang akan kita pilih. Bagaimana dengan 382? 382 ada nggak zone-nya? Teman-teman bisa ngelihat nggak zone-nya? Oke, kelihatan nggak zone-nya? Kalau misalnya nggak kelihatan zone-nya, nggak usah diambil. Oke, ini ada drop, base drop, Mas Teguh, tapi di luar. Oke, nggak usah diambil. Ya, saya lebih memilih untuk tidak mengambil area 618, walaupun misalnya ada zone-nya, karena zone-nya bisa jadi ini nggak sesuai dengan quality of the zone. Ya, maka saya abaikanlah 618-nya. Yang dipilih mana? Yang dipilih adalah 382. Nah, sekarang kita lihat.
Kalau misalnya teman-teman memilih 382 ini, ya ini adalah zone-nya, maka tidak ada lagi pertanyaan, Mas Teguh pilih 382 atau 618? Yang ada zone-nya. Nah, itu aja tinggal. Ya. Yang ada zone-nya. Ya. Kalau misalnya seperti ini, teman-teman 382, maka kita ambil. Ya. Harga masuk, seperti ini kena TP2, teman-teman ya. Kena TP2. Karena kita akan memilih zone-nya, di samping ya, di samping kita pilih zone yang ada 382 dan 618-nya, ada pilihan-pilihan berikutnya. Nanti kita akan lanjutkan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini kena berapa nih ya? Oke, kena TP2 ya. Harga masuk, sentuh TP1 dan sentuh TP2. Selesai. Ya. Artinya apa? Di samping zone, ya, di samping 382, ada yang namanya profit zone. Nah, ini teman-teman perlu ketahui juga. Ya, perlu disandingkan. Oke, nggak melulu tentang ada zone, ada 382 atau ada angka Fibo-nya, dan ada zone-nya. Oke, ini kata Mas Teguh udah oke nih, udah bisa masuk. Tunggu dulu. Masuk ke step berikutnya adalah, ada nggak profit zone-nya? Kalau misalnya tidak ada profit zone, nah profit zone-nya itu apa? Profit zone-nya itu adalah room to move atau ruang gerak dia. Ya, ruang gerak dari sebuah zone ini, contoh tadi ya, saya ulangin dari sini. Kalau misalnya Anda melihat ini ada zone, ini saya ambil aja, ini saya hapus dulu, setting, ini kita hilangin dulu, kita buat sampai dengan, ya, sampai dengan TP2 ya. Nah, profit zone itu seperti apa? Profit zone itu adalah room to move-nya. Ini zone-nya, room to move-nya adalah ini profit zone-nya. Jadi harus 2 kali dari area kita. Ya. 2 kali harus lebar dari area zone-nya. Maka ini bisa kita ambil. Gitu ya. Kalau misalnya cuma 1, dia menawarkan cuma 1, sebaiknya nggak usah. Karena kita kan punya cut loss di sini. Kalau misalnya harga keluar terus, cut loss, ya, atau kena SL, paling tidak kita jadinya BEP. Ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ngambil cuma TP1, ya, cuman room temunya cuma 1, RR-nya 1, teman-teman, ya, maka ini tidak layak untuk kita ambil, ya. Jadi ingat, yang pertama apa? Yang pertama, saya catat di sini ya. Tentukan trennya terlebih dahulu. Ya, 1, tentukan tren market structure-nya, ya. Oke. Selanjutnya, yang kedua adalah tarik Fibo-nya, berarti kan? Tarik Fibo-nya. Yang ketiga, cari rally base rally, atau cari supply dan demand ya, rally base rally, atau drop base drop-nya. Yang keempat, ada profit zone-nya. Nah, kira-kira keempat ini sudah memenuhi belum target ini? 1, trennya ada, ya. Tarik Fibo-nya sudah. Cari rally base rally dan drop base drop. Berarti kita gunakan drop base drop sebagai supply dari ini, ya, drop base drop ini. Dan profit zone-nya ada nggak? Ada, 2 kali dari areanya ya. Ini saya ganti warnanya biar, nah ini dia, 2 kali dari area ini. Maka ini bisa kita masukkan, bisa dijadiin sebuah trading plan buat teman-teman. Oke? Yang terjadi apa? Yang terjadi harga datang, masuk, sentuh TP1 dan sentuh TP2. Dan akhirnya cut loss berarti di sini. Selesai, sudah. 618 bagaimana? Nggak usah ada pertanyaan lagi tentunya. Ya kan? Ada nggak zone-nya? Kalau ada zone-nya, ambil. Ya. Ketika ada zone di 618, tapi ternyata tidak menawarkan profit zone 1/2, teman-teman, sebaiknya nggak usah diambil. Karena kan bisa jadi teman-teman ada, kalau misalnya teman-teman menggunakan market structure ya, market structure. Kalau kita menggunakan market structure seperti ini teman-teman, kita langsung ketahuan. Oke, ini sudah zone-nya adalah downtrend ya. Dan kemudian di sini ada 382-nya. Di sini ada 618-nya. Ini kalau misalnya kita hapuskan juga Fibo-nya, teman-teman bisa terlihat ya, bisa kelihatan. 618, 382 harga masuk. Nah, kalau misalnya 618-nya, contoh di sini ada drop base drop Mas Teguh, ini 618, tapi kan nggak menawarkan TP2. Tidak menawarkan RR 1/2, abaikan. Mas Teguh ini juga tidak menawarkan 1/2, abaikan juga. Kan seperti ini, kecil banget, sebaiknya nggak usah diambil.
Maka dari itu teman-teman, seharusnya sudah jelas ya apa yang saya sampaikan ke teman-teman, bahwa teman-teman jangan lagi terlibat atau jangan lagi teman-teman fokuskan kepada angka Fibo 618 atau 382-nya, tetapi lebih fokusnya adalah kepada zone-nya, quality of the zone-nya. Maka teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman mau mengetahui lebih lanjut tentang quality of the zone yang seperti apa gitu ya, untuk teman-teman mengetahui biar teman-teman nggak lagi salah milih zone. Ya, terhindar dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Nah, kita punya online seminar selama 5 hari gratis bareng NFC, teman-teman ya. Di sana ada Mas Duyan Anggara, di sana ada Mas Arya yang akan memberikan penjelasan tentang quality of the zone, tentang bagaimana teman-teman bisa memilih market yang benar-benar profitable, kualitasnya oke ya, sehingga teman-teman nggak lagi mikir, nggak lagi pusing melihat sebuah zone yang seperti apa yang harus saya ambil gitu ya. Oke, saya tunggu di seminarnya selama 5 hari bersama Mas Fadli, bersama Mas Angga, bersama Mas Arya, bersama saya. Sampai ketemu teman-teman di seminar online gratis kita selama 5 hari ya.